itulah yang terjadi kepada Pak GP selama ini ya. Kami tidak menutup-nutupinya, memang kami menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya kemarin melihat video dari Julius HMC. Jadi judulnya agak mengganggu saya ya, mengenai mafia donasi gitu ya. Ini apakah memelintir isu atau memelintir situasi? Nah, setelah saya lihat ternyata tidak. Oke, ada baiknya mari kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan satu hal yang luar biasa ya, di mana video saya yang mengatakan bahwa ya hati-hati dengan mafia donasi. Ya, jadi kemarin itu saya ada buat satu video di channel HMC menanggapi video dari Louis Prasetyo yang mengabarkan informasi kabar terbaru dari Gracia Pelo ya. Jadi saya buat judulnya itu seperti ini, bagi teman-teman yang belum nonton silakan ditonton dulu biar kalian tahu. Ya, jadi di sini saya buat judulnya kabar terbaru Gracia Pelo dari penjara. Mafia donasi incar kasus GP. Ya, jadi saya bikin judul tersebut dan di dalam video tersebut saya menjabarkan lah ya, saya menjelaskan tentang penanganan kasus Gracia Pelo yang saya anggap bagus, ya, saya acungi jempol, tim Gracia Pelo alias teman-temannya ya, para apologet-apologet yang merupakan teman Gracia Pelo itu bertindak dengan bijak dan bagus menurut saya. Ya. Saya cuman memberikan satu wanti-wanti agar mereka itu bisa terus berjuang dan jangan sampai ada mafia donasi yang masuk ataupun muncul dari dalam mereka ya. Jadi mafia donasi ini kan bisa dari luar, bisa juga dari dalam, sudah nyusup ke dalam terus jadi mafia donasi. Itulah saya katakan kepada mereka hati-hati. Ya, hati-hati karena mafia donasi ini pasti akan terus mengincar ya kasus-kasus yang seperti ini. Karena kasus-kasus seperti ini bisa mendatangkan banyak uang. Apalagi Gracia Pelo ini kan salah satu figur yang dianggap satu figur hebat ya bagi teman-teman sebelah kan gitu. Jadi dia dianggap sebagai orang penting gitu. Ya, dia salah satu senior, salah satu evangelis yang sudah cukup punya pengikut banyak ya, punya nama lah. Ya, kalau kita bandingkan dengan Rudi Simamora ya jauh kan gitu. Karena menurut Wadonat, Rudi Simamora itu cuman kutu kumpret. Ya, cuman kutu kumpret. Sedangkan Gracia Pelo ini kan sudah senior, sudah terkenal. Kalau kita bicara potensi keuangan, salah-salah Gracia Pelo ini bisa lebih ngeri, ya, bisa lebih ngeri menghasilkan uang dibandingkan dengan Kosman sekalipun. Kosman atau KC itu kan bisa menghasilkan miliaran. Menurut kesaksian dari pendeta Saipudin, total donasi yang masuk dalam 1 minggu saja sudah 1,5 miliar. 1 minggu sudah 1,5 miliar gitu. Sehingga tentu saja ya, kalau kita bicara orang-orang yang berhasil menjadi mafia kasus Gracia Pelo, ini bisa berpotensi mendapatkan uang yang lebih besar bahkan daripada yang didapatkan oleh Kosmat. Nah, tentu saja ini akan membuat mafia donasi banyak yang ingin mengambil alih kasus tersebut. Itulah kenapa saya buat video yang mengatakan hati-hati dengan yang namanya mafia donasi. Ya, saya katakan hati-hati. Dan hal tersebut diiyakan oleh teman-teman Kristen kita, diiyakan oleh teman-temannya yang mengurus kasus tersebut ya. Jadi timnya Gracia Pelo setuju dengan apa yang saya sampaikan. Ya, mereka setuju. Jadi ini videonya bahwa mereka semua setuju dengan pernyataan saya. Ya, jadi mereka mengamini apa yang saya sampaikan dan menjadikan ucapan saya itu sebagai satu cambuk lah, satu peringatan buat mereka ya. Nah, dan mereka membuat judul yang sama. Ya, ini 1 hari yang lalu setelah saya buat 2 hari yang lalu kan. Jadi mereka semua ikutan. Nah, ini kan dari video saya nih. Nampak kan ada tulisan HMC. Mafia donasi incar kasus GP ya. Awas, mafia donasi incar kasus GP. Mereka juga membuat video yang sama. Ya, tanpa lagi juga sama. Awas, mafia donasi kasus Gracia Pelo Inyomanis. Ya, ini juga sama ya.
biasalah mau ikut-ikutan. Dapat kabar pagi ini, awas mafia donasi kasus Gracia Pelo. Jadi mereka semua mengiyakan apa yang saya sampaikan, bahwa mereka ini cukup berhati-hati ya dengan akan munculnya yang namanya mafia donasi. Oke, kita dengarkan salah satu videonya. Hidangan kasusnya sudah B21. Ini mengenai apa yang dilakukan Pak GP di videonya dan dituduh melakukan penodaan agama. Sampai di situ saja. Jadi kami memilih untuk diam memang selama ini. Kenapa kami silent? Kenapa kami tidak blow up ini di media sosial? Kami mau bekerja, bukan hanya mau bicara ataupun koar-koar di medsos memanfaatkan situasi ini untuk memperbanyak donasi, tidak gitu ya. Apalagi donasi itu untuk kami sendiri, tidak. Jadi itulah yang terjadi kepada Pak GP selama ini ya. Kami tidak menutup-nutupinya, memang kami menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya kemarin melihat video dari Julius AMC. Jadi judulnya agak mengganggu saya ya, mengenai mafia donasi gitu ya. Ini apakah memelintir isu atau memelintir situasi? Nah, setelah saya lihat ternyata tidak. Oke, ada baiknya mari kita bersama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Julius AMC ini. Ya, di sini saya ingin katakan bahwa saya cukup acungin jempol dengan penanganan kasus Gracia Pelo yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Ya, untuk kasus GP mereka memilih untuk silent dan benar-benar kerja, bukan koar-koar, bukan menjadikan Gracia Pelo itu sebagai bahan komoditas atau bahan konten gitu kan, bahan yang untuk dijual gitu. Jadi ini satu hal yang perlu kita apresiasi dan ya kita kita menganggapnya ini satu hal yang bagus ya. Kita istilahnya acungin jempol lah dengan teman-teman Gracia Pelo yang benar-benar memilih ya udah kerja gitu, kerja menghasilkan donasi buat Gracia Pelo. Ya mereka menggalang donasi secara diam-diam gitu kan dan berhasil kalau kita bilang gitu kan. Terus di sini teman-teman bisa melihat bahwa tidak ada mafia donasi dalam kasus Gracia Pelo. Jadi ini satu hal yang bagus gitu dan mungkin jadi bahan ini juga bahan pelajaran ya buat teman-teman yang lain, terutama teman-teman Kristen, agar ya tahu gitu, mau donasi ke siapa tuh harus tepat sasaran. Ya, mau donasi ke siapa tuh harus tepat sasaran, jangan sampai ada orang-orang yang jadi mafia donasi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa teman-temannya GP, ya seperti Luis Prasetyo, Tanpa Ragi, Didit ya, dan yang lain-lain gitu kan, mereka tidak menjual penderitaan Gracia Pelo terus tulisin donasi rekening mereka. Ya, mereka nggak tulis rekening pribadi mereka dengan mengatakan, oh nanti disalurkan ke saya dulu, nanti baru saya serahkan ke keluarga GP. Atau dia bilang nanti saya serahkan untuk penanganan kasus GP atau untuk membayar pengacara Gracia Pelo. Nggak ada. Ya, nggak ada yang begituan di dalam kasus GP. Ini lebih memilih ya mereka yang ngurusin tanpa ada orang luar yang ikut-ikut campur atau menjual penderitaan GP. Ya nggak ada. Bahkan Paul Jang yang biasanya istilahnya kepo, ini nggak ngikutin. Ya biasanya kan timnya Paul Jang ini cukup kepo, tapi Paul Jang di sini istilahnya menghormati lah keputusan dari keluarganya Gracia Pelo dan juga tim Gracia Pelo ya. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Julius tadi itu bahwa memang selama ini kami sudah membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin mendukung Pak GP dan keluarganya. Jika Bapak Ibu ada berkat lebih kemudian mau menyalurkannya, silahkan. Dan selama ini kami memakai rekening bersama, bisa diawasi oleh berbagai pihak, banyak pihak gitu ya. Termasuk Bapak Ibu yang memberi donasi itu juga bisa melihat link itu, bisa melihat siapa saja yang mengasih gitu ya, ada nama-namanya gitu ya. Kemudian digunakan untuk apa. Dan itu adalah tahap pertama kami membuka ruang itu, membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membantu Mas GP. Dan yang kedua ini, sekali lagi kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, gitu ya, kami tidak sedang menggalang donasi besar-besaran, tidak. Kami ingin memberikan ruang kembali kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya, jikalau Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu ingin membantu meringankan beban Mas GP,
dan juga istri dan anak-anaknya, silahkan Bapak Ibu mengirimkan berkat itu ke rekening yang sudah tersedia, yang saya tampilkan di layar dan juga di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa melihatnya di sana, dan Bapak Ibu yang sudah mentransfer, kasih hashtag SaveGP dan kemudian konfirmasi Bapak Ibu sudah memberi siapa namanya dan nominalnya berapa, begitu ya, kepada nomor yang sudah tertera di link itu, supaya nanti dicatat di tim kami dan diawasi oleh banyak pihak. Dan kami mau supaya berkat dari Bapak Ibu ini nanti juga dipakai, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan Pak GP dan juga keluarganya. Jadi itu dari kami. Sekali lagi, mari kita bersama-sama berdoa untuk Pak GP, biarlah yang terbaik terjadi untuk Pak GP dan juga keluarganya. Dan proses hukum ini akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dan Pak GP pun juga memperoleh keadilan di dalam proses hukum ini dan memperoleh pelajaran yang berharga dari apa yang sudah terjadi ini. Sekian dari saya, semoga. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi di sini ini Tanpa Ragi ya. Terus Didit Yuli, ini sama ya, ini video Didit Yuli yang di-upload sama Tanpa Ragi. Terus datang si satu manusia ini juga melakukan hal yang sama ya, si Effendi Usman. Ya, jadi dari ini teman-teman bisa melihat ya, teman-teman bisa lihat bahwa mereka semua setuju bahwa yang namanya mafia donasi ini harus dilawan. Ya, mafia donasi ini jangan dibiarkan sampai muncul, sampai istilahnya merenggut ya, merenggut orang punya hak. Ini yang paling penting. Jadi di sini saya udah katakan ya, saya apresiasi dan mereka setuju ya. Teman-teman dengarkan, Didi Juli mengatakan, ya saya lihat ternyata yang disampaikan sama Julius HMC itu benar gitu kan. Jadi ya, dengan adanya video-video klarifikasi atau video-video pernyataan dari timnya Gracia Pelo lah, atau teman-temannya Gracia Pelo, ini satu hal yang bagus, sehingga menutup celah untuk mafia donasi masuk. Ya, ini celah dari luar udah nggak bisa masuk. Jadi istilahnya timnya sudah solid, yang ngurusin orangnya itu-itu saja, selebihnya itu yang bagian transfer-transfer. Nggak ada lagi orang-orang yang sok kepo untuk ngurusin kasus itu. Ya, nggak ada lagi orang luar yang istilahnya mau ngurusin. Dan saya sudah sampaikan juga gitu. Paul Jang pun dari awal sudah bilang kan dia nggak akan ikut ya, kecuali dia yang pegang dan juga ikutan memegang keuangan untuk transfernya. Tetapi karena timnya Gracia Pelo bilang enggak, istrinya ya harus istrinya Gracia Pelo, ya sudah selesai. Ya, di sana pun mereka nggak mau ngotot masuk gitu kan. Nggak ada dari timnya Paul Jang ngotot masuk. Nah, itu bagus. Artinya nggak akan ada lagi orang-orang dari luar. Ya, kalau saya kan apa aja ya, pengamat ya. Kalau kita ini kan orang luar pengamat saja. Ya, anggap saja kita kayak oposisi pemerintah lah gitu kan. Dalam hal ini saya bantu mengawasi. Ya, jadi saya nggak ada niat apa-apa, saya cuma bantu mengawasi, jangan sampai ada lagi mafia donasi. Karena saya lihat ini mafia donasinya ya, atau orang yang pernah jadi mafia donasi atau masih jadi mafia donasi, ini sedang istilahnya mengamati nih. Sedang istilahnya melihat apakah ada celah untuk dirinya masuk ke dalam kasus ini. Tetapi alhamdulillah orang-orang yang dekat dengan GP itu sudah tahu bahwa satu manusia ini memang manusia yang nggak benar. Ya, jadi mereka sudah sadar lah, karena mereka ini kan juga udah senior lah. Ya, kayak si Luis, Tanpa Ragi, ini kan mereka senior. Mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang mafia donasi. Sehingga nggak mungkin mereka menerima ya, ada lagi orang luar yang notabene reputasinya jelek untuk masuk. Nah, jadi ini satu hal yang bagus ya. Dan saya berani jamin ini mafia donasinya lagi gigit jari nih. Lagi gigit jari sambil mikir gitu kan, gimana caranya supaya bisa masuk. Karena menurut dia ini kan satu hal yang bisa dijual. Penderitaan Gracia Pelo ini ngeri loh kawan-kawan. Ya, kalau dibandingkan Rudy Simamora jauh. Rudy Simamora mungkin cuma ratusan juta. Kalau ini bisa miliaran. Ya, salah-salah mungkin bisa tembus 5M ke atas. Kalau dieksploitasi dengan ngeri gitu kan, dibikinlah kasus-kasus bahwa Gracia Pelo dipukulin, Gracia Pelo sedih, anaknya lagi sakit, istrinya sakit, atau apalah istilahnya, tinggal didramatisir, itu akan mendatangkan cuan yang luar biasa. Mafia donasi ini udah ngerti dia, gimana cara mengeksploitasi orang dengan habis-habisan. Jadi sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana supaya dia bisa masuk ke dalam kasus ini. Tetapi berkat kita ya, berkat kita semua membuat konten seperti ini, maka pengawasan ini kan makin luas. Ya, orang jadi menyoroti. Jadi kalau dia berani ngotot masuk, maka yang dia lawan itu adalah semua orang. Termasuk dari teman-teman Kristen ya. Paling yang
mendukung dia yang istilahnya pendukung-pendukung fanatik yang sudah dibutakan saja, yang masih mau mendukung dia. Tetapi kalau orang masih bisa menggunakan kacamata, ya masih bisa istilahnya menggunakan akal, tentu dia akan lihat bahwa si mafia donasi ini nggak pantas lah untuk diikuti. Ya, sangat nggak pantas. Karena memang yang dilakukannya nggak lebih daripada menjual kesedihan orang lain, menjadikan orang lain sebagai komoditas untuk mendatangkan keuangan baginya. Itu udah kelewatan. Menjual penderitaan orang itu udah satu dosa yang saya bilang nggak bisa terampuni lah. Ya, itu udah dosa paling nggak bisa diampuni karena udah kelewatan sekali loh. Orang menderita, kamu santai-santai, ya, kamu yang istilahnya dapat dia punya uang, ini kan kelewatan. Kelewatan sekali. Dan kalian sudah tahu lah, orang-orang siapa saja ya yang suka menjadikan penderitaan orang lain sebagai ladang penghasilan. Dari track record selama ini kan kita sudah lihat. Ya, dari track record kita sudah tahu, dan nggak perlu saya sebutkan, saya rasa teman-teman sudah tahu. Jadi kalau untuk Gracia Pelo, yang bisa saya sampaikan, ya semoga hasil yang terbaik. Ya, semoga hasil yang terbaik Anda dapatkan, dan untuk perjuangannya, semoga ya teman-temannya banyak yang mendukung dia. Dan kita juga nggak bisa mengatakan, oh dia kan penghujat bang, janganlah kita suruh orang transfer. Nggak, itu urusan mereka. Memangnya kalau kita bilang jangan transfer, mereka nggak transfer. Memangnya kalau kita suruh transfer, orang transfer? Kan nggak. Ya itu urusan mereka. Kita nggak bisa campuri. Ya mereka mau ngapain itu urusan mereka. Di kacamata kita dia penghujat, di kacamata negara dia penghujat, di kacamata teman-teman Kristen bisa jadi kan beda. Ya, dari kacamata teman-teman Kristen kan menganggap bahwa Gracia Pelo itu pahlawan, Gracia Pelo itu adalah pemberita Injil kan gitu. Ya itu urusan mereka lah. Ya, urusan mereka. Tapi semoga dari kasus ini bisa diambil pelajaran kan gitu. Kan disampaikan juga semoga dari apa yang terjadi ini bisa jadi pelajaran buat Pak Gracia Pelo, buat penonton, buat orang-orang yang ada di sekitar Pak Gracia Pelo. Ya, ini kan jadi satu pelajaran buat kita semua. Nah, itu aja sih. Jadi jangan segala hal itu kita lihat dari sisi jelek. Nggak boleh kawan-kawan. Ya, itu urusan mereka. Mereka mau donasi, mereka mau ngapain, urusan mereka. Tapi kalau yang di Muslim, saya sarankan gitu kan. Saya sarankan kalau mau donasi, ya dibantulah kepada orang-orang yang kekurangan saja. Ya, dibantulah kepada lingkungan kalian. Nggak usah jauh-jauh. Gitu. Jangan jauh-jauh kali. Mending kalian fokus membantu orang-orang yang ada di sekitar kalian. Masih banyak soalnya orang-orang susah di sekitar kita. Banyak sekali kawan-kawan. Ya, walaupun kadang ada juga orang yang istilahnya dia susah tapi dia nggak ngomong. Banyak yang seperti itu. Jadi lebih peka lah dengan lingkungan sekitar. Ya, jangan kita itu sibuk heboh sana heboh sini. Sama seperti yang dikumpulkan Paul Jang. Saya sebenarnya cukup terkejut juga gitu kan. Ya, saya cukup terkejut untuk Ko Agus lumayan banyak gitu. Untuk sumbangan buat Ko Agus terkumpul 41 juta ya dibilang ya. Bahkan timnya Paul Jang itu sampai turun loh kawan-kawan. Asal kalian tahu ya, timnya Paul Jang itu sampai bela-belain datang ke rumah Ko Agus 4 orang, 2 cowok, 2 cewek. Jadi 2 hari yang lalu ya, tanggal 5 kalau nggak salah, ya tanggal 5 atau tanggal 4 saya lupa, ya pokoknya udah beberapa hari yang lalu lah, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Jadi mereka tuh datang atas nama Galarua. Mereka datang terus Ko Agus nggak mau terima. Ko Agus nggak mau terima, ya karena kan takut aneh-aneh gitu. Terus dari tim Galarua ini menghubungi ini Keplingnya, lurahnya, RT, kepala RT-nya ya, menghubungi kepala RT agar istilahnya biar jadi saksi juga, RT-nya ini kan bisa jadi saksi bahwa mereka ini datang niatnya baik, bukan aneh-aneh gitu kan. Nah, tapi terakhir juga masih ditolak juga sama Ko Agus, yaitu pilihan Ko Agus lah. Tetapi memang ada tim Galarua yang datang. Saya termasuk takjub gitu. Ya, untuk donasi Ko Agus bisa terkumpul 41 juta, ya itu satu hal yang luar biasa yang dimana sebenarnya uang itu kalau digunakan untuk membantu teman-teman Kristen kita yang kekurangan itu lebih bijaksana lah menurut saya. Karena kita nggak bisa pungkiri juga gitu kan, banyak juga teman-teman Kristen kita di luar sana itu yang kekurangan. Ya, bahkan kemarin dari kami melakukan ini ya, Jumat Berkah ya, karena kan di saya dan teman-teman ini kan kami ada agenda setiap Jumat kami turun ke jalan membantu ya, membagikan sekedar bantuan ya, membagikan beberapa bantuan yang mungkin teman-teman bisa nonton videonya di channel The Betters. Kalau di HMC biasanya saya taruh cuplikan-cuplikan pendeknya. Jadi bagi teman-teman yang mau nonton bisa nonton di sini ya. Mungkin saya putarkan, saya tampilkan aja bentar. Ya bagi yang belum tahu silakan nonton di sini. Kita ada satu channel itu nama The Betters ya.
Ini salah satu kayak videonya ya, kita bagikan Jumat Berkah. Bahkan kita jumpai beberapa orang itu Kristen, kawan-kawan. Ya, ada orang Kristen. Karena memang nggak mungkin semua Islam kan, pasti ada yang Kristen juga. Nah, kayak Bapak ini dia Kristen nih. Orang mana, Pak? Orang mana? Medan ya? Baru 3 tahun. Medan di mana ya, Pak? Oh, di Tarutung. Harga apa kita, Pak? Masih 9 juta, Pak. Oke, Bapak nih ya, Pak Simanjunta ini dari Tarutung sudah 3 tahun di Jakarta, ya pekerjaannya ya ini, yang ngutipin inilah, mulung lah, ya, mulung-mulung barang juga gitu. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang masih kekurangan, yang istilahnya bisa kita bantu lah. Ya, bagi teman-teman, cobalah lihat di sekeliling kalian gitu. Ya, mana tahu masih banyak sekali orang yang membutuhkan kalian. Jadi nggak perlu jauh-jauh sebenarnya. Bantu orang tuh nggak perlu jauh-jauh, mulai aja dari lingkungan kita. Jadikan lingkungan kita tuh lingkungan yang nyaman. Dengan kalian membantu dia, ya lingkungan kalian jadi lebih enak kan gitu. Mengurangi orang-orang yang susah di lingkungan kalian. Karena kalau orang nanti udah terlalu susah, otaknya itu bahaya kawan-kawan. Otaknya itu jadi mikir yang aneh-aneh. Setan itu akan gampang mempengaruhi orang-orang yang istilahnya sudah lapar, ya sudah kepepet gitu. Jadi dengan kalian membantu sehingga dia nggak sampai ke kondisi yang terjepit, maka dia akan jadi orang yang lebih baik kan gitu. Ya, dia akan jadi orang yang nggak aneh-aneh, sehingga lingkungan kalian juga aman. Tujuannya itu ya. Sama kayak Singapura gitu. Singapura itu tidak memperbolehkan warganya itu berjudi sampai angka berapa persen dari gaji gitu. Tujuannya supaya jangan nanti mereka kekurangan uang, jadi ngerampok, jadi ngebegal, jadi menipu orang. Ya, karena orang kalau sudah kepepet dia bisa melakukan segala hal. Ya, karena pengaruh iblis juga, pengaruh setan juga kan gitu. Jadi dengan kita membantu lingkungan kita, maka kita membuat lingkungan kita lebih baik. Ya, jadi kalau kita bicara bantuan, sebenarnya masih banyak sih yang bisa dibantu-bantu. Ya, jadi kembali lagi, kalau kita bicara mafia donasi ini kan, mafia donasi ini nggak mau tahu kan, yang dia tahu adalah bagaimana bisa menjual penderitaan orang lain demi fulusnya sendiri, demi kepentingannya sendiri. Nah, ini yang kita harus lawan. Dan di sini ya, saya mengajak teman-teman, baik dari Kristen, dari Buddha, atau agama pun apapun itulah, ya kita ini harus bergandengan tangan untuk melawan mafia donasi. Jadi selain kita melawan para penghujat, yang kita lawan adalah mafia donasi. Ya, kalau penghujat mungkin agak susah karena kacamata kita beda. Di kacamata kami penghujat, di kacamata kalian pahlawan. Jadi agak susah kita lawan. Tapi kalau yang namanya mafia donasi, saya rasa kita bisa sama ini ya, satu frekuensi, satu pemahaman bahwa yang namanya mafia donasi ini adalah orang yang menjual penderitaan orang lain demi kepentingannya sendiri. Apalagi sampai menskenariokan orang, itu udah paling parah itu ya. Jadi ada orang tuh sampai teganya itu, dari awal dia tuh udah menskenariokan agar muridnya, agar kawannya ini bisa masuk. Ya, masuk penjara, agar kawannya ini bisa jatuh ke dalam jurang, supaya nanti dia bisa jual. Nah, itu ada orang-orang seperti itu. Ya. Jadi temannya buat salah, bukannya dia tegur, ya temannya udah mulai menghujat, bukan dia arahkan ke tempat yang benar, malah dia dukung. Dia dukung terus supaya dia menghujat agar nanti jatuh ke dalam jurang, bisa dia eksploitasi. Nah, itu yang benar-benar orang yang saya bilang mata hatinya itu udah tertutup, udah kelewatan sekali ya, udah iblis dari segala iblis lah, udah istilahnya nggak ketolong lagi kalau kita bilang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Semoga ya ini jadi warning buat kita semua. Terlepas dari ini kasus GP ya, ini bisa terjadi di mana saja kawan-kawan soalnya. Ya, ini hari ini kasusnya Gracia Pelo, besok bisa jadi kasus orang lain. Ya, bisa jadi besok yang lain gitu kan. Yang penting kita harus ingat, jangan sampai ada yang namanya mafia donasi. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai. Oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.